format jurnal untuk modul 1 yaitu prinsip pengajaran dan asesmen. Nah, ini untuk yang umum ya, di sini tidak ditambahkan umum. Nah, untuk formatnya atau kerangkanya yaitu yang pertama adalah latar belakang. Nah, jadi Bapak Ibu di latar belakang ini apa yang harus Bapak Ibu isi? Nah, di sini saya jelaskan kenapa pembelajaran dengan pendekatan yang dipilih penting dilakukan pada pelajaran yang diampu di sekolah oleh guru yang bersangkutan. Nah, di sini jadi Bapak Ibu silahkan jelaskan ya kenapa pembelajaran dengan pendekatan yang dipilih penting dilakukan ya. Nah, Bapak Ibu semuanya apa kabar? Pada video kali ini saya akan membagikan format ataupun rancangan untuk menyusun jurnal pembelajaran untuk PPG bagi guru tertentu. Nah, Bapak Ibu, saat ini banyak sekali yang tertolak ya ataupun tidak lolos validasi untuk jurnal pembelajarannya. Nah, jadi sesuai dengan ketentuan terbaru, jurnal pembelajaran itu harus dibuat menggunakan aplikasi pengolah data ya ataupun Microsoft Word. Nah, di sini Bapak Ibu pasti banyak yang bingung ya. Saya mau mulainya dari mana? Seperti itu ya. Jadi masih bingung saya mulainya harus dari mana, apa yang harus saya buat. Nah, pada video ini saya akan memberikan untuk format ataupun rancangan gambaran untuk perbaikan jurnal bagi Bapak Ibu yang saat ini mengalami perbaikan untuk jurnal pembelajaran dan juga bagi Bapak Ibu yang baru memulai dalam membuat jurnal pembelajaran untuk modul 1, 2, dan 3. Nah, kita mulai untuk yang pertama Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama di sini ada format jurnal untuk modul 1 yaitu prinsip pengajaran dan asesmen. Nah, ini untuk yang umum ya, di sini tidak ditambahkan umum. Nah, untuk formatnya atau kerangkanya yaitu yang pertama adalah latar belakang. Nah, jadi Bapak Ibu di latar belakang ini apa yang harus Bapak Ibu isi? Nah, di sini saya jelaskan kenapa pembelajaran dengan pendekatan yang dipilih penting dilakukan pada pelajaran yang diampu di sekolah oleh guru yang bersangkutan. Nah, di sini jadi Bapak Ibu silahkan jelaskan ya kenapa pembelajaran dengan pendekatan yang dipilih penting dilakukan ya oleh Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu ataupun di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian yang B yaitu konsep ya. Jadi konsep yang Bapak Ibu pilih itu apa? Nah, di sini Bapak Ibu silahkan jelaskan ya secara singkat ya, padat dan jelas Bapak Ibu, jangan terlalu banyak. Jadi nanti semakin bingung ya jika terlalu banyak dibuat. Nah, pastikan dibuatnya itu singkat, padat dan jelas. Nah, Bapak Ibu silahkan dipilih. Jadi di modul 1 ini Bapak Ibu ada 4 ya. 4 konsep yang Bapak Ibu bisa pilih ataupun prinsip yang bisa Bapak Ibu pilih ada UBD ya. Kemudian diferensiasi. Kemudian di sini ada PARL, kemudian ada CRT. Nah, Bapak Ibu silahkan pilih ya dari keempat ini Bapak Ibu mau gunakan yang mana. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan di sini untuk buat rancangan pembelajaran berorientasi pendekatan yang dipilih. Nah, Bapak Ibu dari yang keempat ini Bapak Ibu pilih yang mana untuk membuat rancangan pembelajaran. Nah, silahkan Bapak Ibu nanti sertakan di sini untuk rancangan pembelajarannya ya, untuk rencana pembelajarannya. Nah, setelah membuat rancangan pembelajaran, Bapak Ibu silahkan tulis refleksi ya. Di sini sudah ada refleksi. Jadi Bapak Ibu di sini jelaskan bagaimana rancangan pembelajaran yang dibuat sudah sesuai dengan prinsip atau konsep pembelajaran yang dipilih. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, ini sudah jelas ya. Jadi Bapak Ibu silahkan tuliskan refleksi ya. Nah, kemudian di sini beri gambaran ketika diterapkan dan pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran. Nah, di sini juga sudah ada di ketentuan ya. Jadi itu refleksi itu minimal 300 kata Bapak Ibu. Nah, jadi usahakan Bapak Ibu harus rajin untuk menulis ya bagian refleksi ini karena yang diminta untuk ketentuan agar lolos validasi itu adalah 300 kata. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu menuliskan refleksi, nah di sini ada umpan balik ya Bapak Ibu ya.
Nah, ada umpan balik di sini, yaitu pastikan foto umpan balik tulisannya terlihat jelas. Nah, di sini disarankan Bapak Ibu untuk fotonya itu ditulis di kertas Bapak Ibu ya. Kemudian setelah ditulis di kertas, Bapak Ibu difoto ya. Difoto, kemudian Bapak Ibu lampirkan nanti di sini. Bagaimana dengan foto yang ditulis? Boleh, tapi menurut saya kalau memang di sini diminta untuk difoto, menurut saya lebih baik ya, karena lebih jelas untuk terlihat umpan baliknya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk format jurnal modul pembelajaran sosial emosional ya. Nah, di sini yang modul 2. Untuk formatnya itu hampir mirip juga ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini kita lihat yang pertama ada latar belakang, yaitu jelaskan kenapa pembelajaran sosial emosional penting dilakukan ya. Nah, di sini nanti ada pengertian dan juga tentang mengapa PSE itu penting ya dilakukan di kelas. Nanti Bapak Ibu silahkan tuliskan di latar belakang. Nah, kemudian di sini ada konsep ya, jadi jelaskan konsep secara singkat namun jelas ya. Nah, tidak perlu bertele-tele. Jadi konsep dari PSE itu seperti apa, nanti Bapak Ibu silahkan dituliskan pada menu B ini. Nah, jika saya buat seperti ini Bapak Ibu untuk formatnya, saya yakin akan lolos semua validasinya karena tidak mengcopy punya orang Bapak Ibu ya. Karena jika saya share yang sudah jadi itu nanti akan di-copy, takutnya Bapak Ibu berulang kali untuk membuat jurnal, takutnya nanti ada perbaikan. Nah, kemudian di sini ada buat rancangan pembelajaran berorientasi PSE. Nah, ini silakan Bapak Ibu ya sertakan di sini rancangan pembelajaran yang berorientasi pada PSI. Nah, kemudian untuk yang C di sini ada refleksi. Jelaskan bagaimana rancangan pembelajaran yang sudah dibuat sudah sesuai dengan prinsip sosial emosional. Beri gambaran ketika diterapkan dalam pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran. Lihat kerangka dalam membuat refleksi ini di topik 2 modul 2. Nah, ini juga sudah di ini ya. Kerangkanya itu ada di sini Bapak Ibu. Refleksi ini di topik 2 modul 2. Minimal bagian kata yaitu 300 kata ya untuk refleksi ya. Nah, kemudian di sini ada umpan balik ya. Sama seperti tadi, yaitu pastikan foto umpan balik tulisannya terlihat jelas Bapak Ibu. Nah, untuk ketentuan lebih lanjut Bapak Ibu silahkan buka PMM ya, agar nanti dapat tahu umpan baliknya itu dari peserta didik atau rekan sejawat. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk modul yang ketiga ya. Nah, di sini ada pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus ya, atau PBK ya. Nah, di sini yang pertama Bapak Ibu silahkan buatkan rangkuman ya. Yang pertama di sini ada rangkuman dari salah satu topik yang dipelajari pada modul 3. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu buat rangkuman ya. Kemudian di sini untuk nomor 2-nya Bapak Ibu membuat refleksi. Nah, di sini panjang refleksi minimal 300 kata dan di dalam refleksi tersebut berisi deskripsi kondisi. Di sini saya berikan stabilo ya. Itu deskripsi kondisi anak berkebutuhan khusus di sekolah masing-masing. Nah, kemudian di sini saya ini lagi. Tidak, ini ya, ini sudah nampak. Di sekolah masing-masing ya, lalu jelaskan hal menantang yang dihadapi dalam menangani anak berkebutuhan khusus tersebut berdasarkan konsep yang dipelajari. Nah, kemudian di sini kita lihat apa saja yang ingin dipelajari lebih jauh ataupun tindak lanjut ya tentang konsep yang sudah dipelajari. Nah, jadi di sini Bapak Ibu silahkan jelaskan ya sesuai dengan yang diminta. Kemudian foto dokumentasi langsung digabungkan di bagian refleksi ini. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu sertakan di sini foto dokumentasi pada saat ini ya menjalankan untuk refleksi ini. Nah, kemudian Bapak Ibu dapat membuat rencana aksi sesuai prinsip yang dipelajari. Nah, di sini rencana aksi untuk anak berkebutuhan khusus ini bagaimana ya? Silahkan Bapak Ibu sertakan di sini.
Kemudian di sini ada umpan balik. Nah, pastikan foto tulisan pada umpan balik terlihat jelas dan tidak diketik menggunakan komputer ya. Tapi foto asli umpan balik. Nah, di sini mungkin sudah banyak ya yang tertolak mungkin karena umpan baliknya diketik ya. Nah, mungkin disarankan untuk Bapak Ibu silahkan difoto saja ya umpan baliknya, kemudian difoto dan dimasukkan ke dalam Word. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, semoga dengan adanya video ini Bapak Ibu dapat memudahkan Bapak Ibu ya dalam membuat jurnal pembelajaran untuk PPG tahun 2024 ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Saya akan sertakan ya untuk formatnya itu di link deskripsi. Bapak Ibu silahkan nanti lihat di link deskripsi ataupun di channel Telegram Pak Guru Wali ya. Jangan lupa untuk klik like video ini, kemudian share video ini jika menurut Bapak Ibu video ini bermanfaat. Kemudian jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar membantu channel Pak Guru Wali terus berkembang. Serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.